إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam majlis ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada ayat-ayat Qur'aniyah dan hadis-hadis nabawiyah, yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan perjalanan kita menuju surganya kelak. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah Majlis Ilmu Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita, syarah kita berkaitan dengan hadis yang kelima, yang mana sudah dicetak beberapa oleh panitia. Sudah sampai, modulnya sudah sampai? Sudah sampai ya. Baik. Hadis 1, 2, 3, 4. Jamaah bisa mengulang apa yang dulu pernah saya sampaikan ya. Jadi apa yang dulu pernah kita sampaikan sambil dilihat kembali hadis yang saya maksudkan. Dan murojaah atau mengulang kembali pelajaran itu merupakan hal yang lebih berat dibandingkan hadir ke sebuah ta'lim. Mengulangi materi ta'lim itu lebih berat dibandingkan hadir di majelis ta'lim yang mendapatkan wawasan baru, ilmu yang baru. Karena dengan murojaah atau mengulang ilmu itu manusia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu-pintu pemahaman yang sangat luas dan sangat bermanfaat. Oleh karena itu syaitan itu terkadang memotivasi kita untuk hadir ta'lim, tapi membuat kita malas untuk mengulang apa yang sudah kita ambil dari majelis ilmu. Sehingga kemudian kita menjadi orang yang hanya rajin hadir saja pengajian, yang lama-lama karena tidak pernah diulang, akhirnya tidak mendapatkan faidah apapun dalam kehidupan sehari-hari. Dan taklimnya hanya untuk tujuan sekedar mengisi waktu, kesibukan, jauh dari hal-hal yang bermanfaat lebih dibandingkan taklim. Itu yang diinginkan syaitan ya. Jadi taklim itu tidak akan mencapai faidah yang terbaik sampai materi tersebut diulang kembali, sehingga kokoh di dalam hati, sehingga muncul berbagai macam pertanyaan di kepala. Yang dimaksud apa? Lalu kejadiannya kalau seperti ini harus bagaimana? Apakah termasuk dalam larangan hadis ini? Apakah termasuk perintah dalam hadis itu? Kaitannya dengan ayat ini, kaitannya dengan ayat. Itu pertanyaan-pertanyaan akan muncul hanya bagi orang yang mengulang pelajaran. Adapun hanya hadir kemudian masuk kanan keluar kiri, maka itu termasuk hal-hal yang syaitan sukai. Maka kita jangan menjadi kelompok manusia yang membantu syaitan melaksanakan tugasnya. Kita lawan ya. Oleh karena itu penjelasan kami dari hadis yang pertama, kedua, ketiga, keempat silahkan dibuka kembali nanti di rumah ya. Buka kembali sambil kalau dapat waktu luang dibuka, diperhatikan hadis ini maknanya apa sesuai dengan yang kita jelaskan. Baik, barakallahu fiikum. Insyaallah kita akan masuk ke hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini termasuk hadis favorit ya.
hadis favorit yang sering dibawa di berbagai macam majelis taklim. Mengapa? Karena umat Islam di negeri kita termasuk umat Islam yang banyak terfitnah dengan fitnah yang namanya bid'ah. Terlalu bermudah-mudahan dalam melakukan inovasi terhadap syiar-syiar agama Islam, sehingga mereka tanpa merasa masuk ke dalam perangkap iblis yang namanya bid'ah. Dan para ulama salaf itu banyak yang mengatakan bahwasannya bid'ah itu seburuk-buruknya maksiat. Mengapa? Karena seseorang berzina, mencuri, membunuh itu tahu bahwasanya itu perbuatan yang salah. Sedangkan pelaku bid'ah itu akan menyangka perbuatannya benar padahal salah, sehingga dia sulit untuk diingatkan, sulit untuk dinasihati, dan sulit untuk menerima kebenaran. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik ke dalam hatinya, ke dalam nuraninya, untuk berlapang dada menerima petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas dari segala bentuk logika, lepas dari segala bentuk kecerdasan, inovasi yang bisa dia buat dalam agama ini. Dia serahkan logikanya hanya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah siap seperti itu, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga dia dari perbuatan yang namanya bid'ah. Para ulama salaf mewanti-wanti betul tentang masalah ini. Di negeri kita terdapat dua kelompok dalam permasalahan bid'ah, ya. Terdapat dua kelompok ekstrim dalam permasalahan bid'ah di negeri kita. Kenapa saya mencontohkan negeri kita? Karena saya tidak tahu di negeri lain seperti apa. Yang satu kelompok ekstremis sangat mudah membid'ahkan sebuah amalan. Yang satu kelompok ekstremis lagi yang lain, mereka menganggap bid'ah itu semuanya hasanah. Selama niatnya baik, maka bid'ah tersebut namanya hasanah. Kalau bid'ah yang sesat atau dhalalah itu yang niatnya buruk. Adapun niatnya baik, maka itu bid'ah hasanah. Dua kelompok ini sama-sama berada di tepi jurang. Yang satu berada di tepi jurang, mudah membid'ahkan, sehingga dia mengatakan sesuatu yang justru bid'ah. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan di malam Ahad kemarin, masih baru saya sampaikan tentang kelompok yang membid'ahkan azan di telinga bayi yang baru lahir. Padahal itu pendapat jumhur fuqaha, hadisnya disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Adapun dia mengikuti ulama yang mendhaifkan hadis tersebut, maka dikatakan oleh jumhur fuqaha, ulama yang lain mensahihkan hadis tersebut. Amalan-amalan yang mukhtalaf, yang khilafiyahnya sejak zaman ulama salaf, maka tidak boleh ada pengingkaran di dalamnya. La yunkaru la inkara fil masail al-ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran terhadap masalah-masalah yang sudah khilafiyah ijtihadiyah sejak zaman para ulama salaf. Harus berlapang dada. Masalah kunut subuh, ya. Beberapa orang bahkan memberi patokan yang kunut subuh itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini ekstremis, ahlul bid'ah dan bukan ahlu sunnah wal jamaah.
Padahal masalah tersebut khilafiyah ijtihadiyah sejak zaman salaf. Yang berpendapat bahwasannya disunnahkan atau dianjurkan untuk kunut subuh termasuk diantaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik. Bahkan Imam Malik menambahkan kunut di waktu salat maghrib. Coba kalau fikih tersebut hadisnya hadis sahih, disahihkan oleh Imam Malik juga. Coba kalau itu dilakukan zaman sekarang, padahal mengikuti hadis Nabi. Tapi apa kira-kira komentar para kelompok ekstremis, bid'ah, ahlul bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Padahal mereka melakukan itu karena mengikuti sunnah Nabi. Hanya saja hadis yang digunakan oleh sekelompok orang terkadang tidak digunakan oleh kelompok yang lain. Masalah ijtihadiyah khilafiyah sejak zaman salaf tidak boleh diperuncing menjadi sebab terpecahnya kaum muslimin. Sebagian mengaku ahlu sunnah, sebagian dituduh sebagai ahlul bid'ah. Ini kelompok ekstremis. Yang satu lagi kelompok ekstremis yang mengatakan semua bid'ah itu hasanah karena antum sendiri itu semuanya bid'ah. Ya, Anda itu merupakan bid'ah atau dulu sudah pernah terlahir, mati, kemudian lahir lagi seperti Anda. Ibu-ibu itu dulu sudah pernah ada, zaman 1000 tahun yang lalu dulu sudah pernah ada belum? Ibu-ibu ini secara personal, Fulanah binti Fulan ini dulu 1000 tahun yang lalu sudah pernah ada belum? Ya belum, berarti bid'ah bukan? Ya bid'ah dong. Kulo panjenengan semuanya bid'ah, saya dan Anda semua itu bid'ah. Kalau Anda meyakini dulu sudah pernah ada, berarti memiliki akidah yang kufriyah, namanya akidah reinkarnasi. Akidah reinkarnasi adalah Anda dulu adalah sesosok manusia yang seperti ini, kemudian melakukan ini, meninggal, kemudian dihidupkan lagi. Itu namanya akidah reinkarnasi. Karena secara bahasa kita ini termasuk orang-orang yang baru, kita semua bid'ah ya. Mereka beranggapan maka bid'ah itu kalau niatnya baik ya jadi bid'ah hasanah. Bid'ah dhalalah itu kalau niatnya buruk ya, niatnya merubah syariat Nabi dengan sengaja, itu namanya bid'ah dhalalah, pelakunya di neraka. Selain itu bid'ah hasanah. Ini juga ekstremis namanya. Jadi ekstremis dalam masalah ini tersebar luas. Yang satu sangat mudah membid'ahkan, yang satu anti sekali dengan istilah bid'ah. Sangat tidak terima, mukanya merah kalau dengar istilah bid'ah. Mungkin merasa mungkin ya. Iya. Kalau tidak merasa tidak perlu marah dong. Ya. Kalau merasa berada di jalan yang lurus, santai saja. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjelaskan tentang permasalahan bid'ah pada pertemuan kita pagi hari ini. Yang mana jangan sampai kita salah paham tentang istilah bid'ah dan apa yang dimaksud, apa itu bid'ah hasanah, apa itu bid'ah dhalalah dan lain sebagainya. Yang pertama, kalimat bid'ah itu sudah muncul di dalam Al-Quran ya. Kalimat bid'ah itu muncul di dalam Al-Quran. Maka seharusnya umat Islam tidak perlu alergi. Istilah kafir juga ada di dalam Al-Quran, tidak perlu alergi sampai takut, nggak enak, takut nyakitin orang, ganti saja istilahnya non muslim. Tidak perlu. Kafir itu bukan bahasa kasar. Kafir itu artinya berpaling. Bid'ah pun sama, itu bukan bahasa yang kasar. Bid'ah itu artinya adalah sesuatu yang baru atau inovasi yang baru ya. Beberapa ulama mengatakan kullu ma ata min ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang datang dan belum pernah terjadi sebelumnya atau belum pernah ada sebelumnya. 1000 tahun yang lalu sudah ada kulkas belum, Bu? 1000 tahun yang lalu sudah ada kulkas belum? Belum. Berarti kulkas bid'ah dah.
rumah kita isinya adalah bid'ah. Ya. Zaman dulu ya, rumah itu rata-rata tidak dicat. 1000 tahun yang lalu rumah tuh nggak ada catnya, cuma tanah ya dibangun. Sekarang udah macam-macam, ada keramik, bid'ah semuanya. Maka bid'ah ini bukan istilah yang jelek, bukan istilah yang aneh, itu biasa saja. Dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu namanya mubdi', ya. Abda'a yubdi'u ibda'an mubdi'. Pelakunya namanya mubdi' atau mubtadi'. Wal ibda' itu artinya membuat inovasi. Dan dulu ketika saya kuliah, kalau saya membuat sesuatu yang baru, kadang orang Arab kan tidak paham, tidak terlalu mengerti budaya-budaya orang Indonesia. Jadi kalau saya beritahu, kemudian saya melakukan budaya-budaya yang berkaitan dengan Indonesia, mereka akan mengatakan, wallah ibda' jamil, ibda' jamil, bid'ah yang indah, bid'ah yang bagus, ya. Bid'ah yang keren. Jadi dalam segala bentuk sendi kehidupan, bid'ah ini ada, ya. Dari sisi arsitektur, ya, perumahan di zaman sekarang dengan zaman dahulu beda. Katakan bentuknya bid'ah baru. Handphone di zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau dulu handphone tidak ada touchscreen, kemudian muncul inovasi teknologi touchscreen. Bid'ah bukan? Beda. Dan bid'ahnya itu bermanfaat dah. Bermanfaat dah bid'ahnya, touchscreen, handphone jadi touchscreen, bermanfaat dah. Bermanfaat. Berarti hasanah bukan? Hasanah. Ya. Dan kita tidak perlu alergi dengan istilah bid'ah hasanah juga. Ya. Yang satu alergi dengan istilah bid'ah, yang satu alergi dengan istilah bid'ah hasanah. Kita berada di tengah-tengah. Ahlus sunnah wal jamaah bersikap insaf, berada di tengah-tengah. Ya. Baik, kita akan baca hadisnya. Al-hadits al-khamis, hadis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Rad di sana maknanya adalah merdud. Barang siapa yang membuat amalan baru dalam agama kami, yaitu agama Islam, ma laisa minhu, dan tidak ada sumbernya dari agama Islam tersebut, fahuwa radd, amalan tersebut mardud. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dalam riwayatnya Imam Muslim, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maksudnya dari syariat Islam, fahuwa rad, maka itu merdud, tertolak amalannya, tidak ada faidahnya. Dan kita secara akal sehat tidak suka melakukan sesuatu yang tidak ada faidahnya. Ya. Ibu-ibu kerja tapi tidak ada bayarannya, mau tidak bu? Tidak mau. Harusnya kayak gitu. Ya. Harusnya kita punya mental seperti itu dalam permasalahan beramal saleh. Jangan sembarangan. Saya tidak mau beramal sembarangan. Sudah capek-capek keluar harta, keluar tenaga, keluar pikiran, tidak dapat apa-apa. Tidak mau, secara akal sehat tidak mau. Dan syariat Islam itu sangat mudah untuk dipahami dengan akal sehat manusia. Jadi amalan bid'ah tertolak, tidak ada faidah di dalamnya, masuk akal. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan aturan.
membuat sesuatu yang tidak diminta, ya tidak ada nilainya, masuk akal. Ya. Justru orang-orang yang berakal harusnya mendapatkan hidayah ketika bertemu dengan hadis yang berkaitan dengan bid'ah, bahwasanya syariat Islam itu punya batasan yang tidak boleh dilanggar. Yang masuk di dalam batasan tersebut berarti bagian dari Islam, yang keluar dari batasan tersebut berarti keluar dari Islam, bukan bagian darinya, jelas. Taib. Istilah bid'ah kita sudah sampaikan tadi, ada di dalam Al-Quran. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-117 ya. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-117, Badi'us samawati wal ard. Sudah ketemu? Amran fa inna. Naam. Badi'us samawati wal ard. Badi' di sana dari kalimat bid'ah. Ya. Fa'ilnya badi'. Seperti wazannya kabir, saghir, badi'. Ya. Allah Subhanahu wa taala membuat langit yang mana dahulu belum pernah ada. Oleh karena itu digunakan istilah apa tadi? Bid'ah. Sebelum diciptakan langit itu tidak ada. Menunjukkan alam ini semuanya bid'ah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baru sebelumnya belum pernah ada yang menciptakannya dan belum pernah ada. Juga di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Coba dibuka. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Al-ayah at-tasi'ah. Ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Bid'an itu dari kata bid'ah. Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada kaumnya, ma kuntu bid'an, wahai kaumku, yang mengajak kalian kepada dakwah ini bukan cuma saya. Risalah ilahiyah yang mengajarkan tauhid ini bukan perkara baru. Nabi sebelumnya sudah pernah mengajarkan. Agama Islam itu bukan bid'ah. Agama Islam itu melanjutkan agama para rasul sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup perjalanan risalah ilahiyah dengan Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat Islam sebagai syariat yang terakhir yang disempurnakan, melanjutkan dari syariat yang sebelumnya. Ma kuntu bid'an, aku bukan sesuatu yang bid'ah. Aku tidak mendatangkan hal baru. Mengajak kepada tauhid ini bukan hal baru. Nabi Nuh mengajak kepada tauhid, Nabi Ibrahim mengajak kepada tauhid, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yaqub, Ayyub, Dawud, Sulaiman, Isa, Musa, semuanya mengajak kepada tauhid. Saya tidak mendatangkan hal baru. Hal yang baru menggunakan istilah bid'ah ya. Jadi istilah bid'ah itu sudah dikenal di dalam Al-Quran, di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang sangat masyhur, kullu bid'atin dhalalah, ya enggak? Wa kullu dhalalatin finnar. Hadis yang sangat masyhur. Istilah bid'ah sudah sangat masyhur. Heran kalau ada orang cuil-cuil bid'ah. Loh, istilah bid'ah itu sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita mengingkarinya? Tidak bisa. Dan itu menunjukkan kesempurnaan syariat Allah, bahwasanya ada batas-batasannya, tidak menerima kreativitas manusia. Menunjukkan syariat Islam itu bukan buatannya Muhammad, tapi itu adalah
sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat syariat Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Manusia tidak bisa mengotak-ngatiknya. Itulah kelebihannya syariat yang namanya untuk menjauhi yang namanya bid'ah dalam syariat Islam. Ya. Para ulama dalam masalah bid'ah itu membagi ke dalam beberapa jenis. Ya. Beberapa di antara mereka adalah Al-Imam Al-Qarafi Al-Maliki, juga ada Al-Izz ibn Abdissalam Asy-Syafi'i, ya. Al-Izz ibn Abdissalam Asy-Syafi'i, Wan-Nawawi, wa Ibn Hajar, Was-Sakhawi, Wal-Iraqi, Was-Suyuti, Was-San'ani, dan banyak para ulama yang membagi bid'ah ke dalam 5 kelompok. Oh enggak, yang namanya bid'ah cuma satu, namanya bid'ah ya pasti dhalalah sesuai dengan hadis, ya. Tapi para fuqaha, jumhur fuqaha membagi bid'ah ke dalam 5 kelompok. Yang pertama bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib Anda melakukan bid'ah tersebut. Coba, berarti pelakunya ahlul bid'ah dah. Tapi wajib Anda lakukan. Contohnya apa? Bid'ah yang wajib Anda lakukan. Contohnya apa? Bisa Anda kasih contoh? Saya kasih contoh satu ya. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW belum banyak tersebar pena dan tinta dan kertas, hanya sedikit yang punya. Maka untuk mengabadikan ilmu, wajib para tulabul ilmi ini untuk mengusahakan memiliki pulpen, memiliki tinta, memiliki pena, dan memiliki kertas, sehingga ilmu itu ditulis, sehingga hadis Nabi Muhammad SAW tidak hilang bersama wafatnya periwayat hadis. Thalabul ilmi wajib, menyebarkan agama Islam wajib, dan jangan sampai agama Islam ini wafat dengan wafatnya para periwayat hadis dan penghafal Quran. Maka pertanyaan saya, berarti menulis ilmu itu merupakan bid'ah yang wajib dilakukan atau tidak? Wajib. Dahulu ilmu itu dengan talaqi, ya, syekhnya membaca, muridnya menghafalkan. Tapi generasi demi generasi kemudian kemampuan manusia menurun. Hafalnya semakin lemah, perbuatan maksiat semakin banyak, dosa semakin tersebar di mana-mana, teknologi semakin maju. Lalu akan menyandarkan kepada hafalannya siapa? Enggak ada yang bisa dipercaya. Maka kalau sudah datang zaman seperti itu, berarti menulis ilmu hukumnya apa? Wajib. Padahal dulu ilmu itu dihafal, kemudian menjadi ditulis. Berarti bid'ah, tapi bid'ah yang wajib, ya. Mushaf, dahulu Al-Quran itu ada titik-titiknya dan ada harokatnya apa enggak? Tidak ada. Terus berarti sekarang pada bid'ah enggak itu mushafnya? Kok ragu-ragu, kok malu-malu? Mushaf sekarang itu bid'ah, tapi bid'ahnya wajib. Karena apa? Karena semakin sedikit orang yang mengerti bahasa Arab,
dan cara membaca huruf hijaiyah tanpa titik dan harokat. Sedangkan kebutuhan untuk membaca Al-Quran dalam sholat 5 waktu wajib. Maka mencetak mushaf dengan titik dan harokat bid'ah yang wajib. Yang seperti ini namanya bid'ah apa, Bu? Hasanah. Ya, inilah yang dinamakan bid'ah hasanah. Yang sifatnya wasilah. Bid'ah kalau sifatnya hanya wasilah saja. Orang Indonesia dulu naik haji ke mana? Ke Saudi Arabia, ke kota Mekah. Itu naiknya apa, Bu? Kira-kira, Bu? Naik kapal. Kemudian muncul pertama kali naik haji menggunakan pesawat. Bid'ah bukan? Oh, bid'ah. Tapi itu yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Karena tidak merubah apapun dalam syariat Islam, tapi memudahkan wasilah untuk beribadah. Inilah bid'ah yang hasanah. Kemudian ada juga bid'ah yang mustahabbah, ya. Bid'ah yang mustahabbah ini juga hasanah juga, ya. Jadi kelompok pertama bid'ah yang wajibah ini termasuk sebagai bid'ah yang orang katakan bid'ah hasanah itu sebenarnya itu, ya. Bukan mengadakan ibadah yang belum pernah ada. Kalau mengadakan ibadah yang belum pernah ada namanya membuat syariat. Berarti kemungkinannya cuma dua. Dia itu Allah apa dia itu Rasul. Anda cuma punya dua pilihan dalam membuat syariat Islam. Anda mengaku sebagai Tuhan, sebagai ilah, atau Anda mengaku sebagai Rasul. Dan dua-duanya kalau diyakini hukumnya kafir pelakunya. Yang kedua kelompok bid'ah yang mustahabbah, bid'ah yang sunnah hukumnya. Bid'ah yang hukumnya sunnah. Dahulu di zaman Nabi SAW, orang-orang itu kalau pengen belajar syariat Islam di mana, Bu? Di mana? Di zaman Nabi itu belajar syariat Islam di mana? Di masjid ya? Kok sekarang pada daftar di UIM gimana? Kok nggak di masjid? Berarti bid'ah dah? Bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Dan tidak wajib, tidak harus. Mengapa? Karena belajar itu boleh di mana saja. Tidak harus di universitas. Di masjid bisa, di rumahnya Pak Kiai boleh, di pondok juga boleh. Sehingga hukumnya tidak wajib, tapi mustahabbah atau sunnah. Pendirian sekolah-sekolah agama, pendirian madrasah-madrasah atau universitas-universitas yang mengajarkan syariat Islam itu semua bid'ah yang hasanah, akan tapi hukumnya mustahabbah sunnah. Apakah mereka membuat syariat baru? Tidak, mereka mengembangkan wasilah untuk talabul ilmi. Dahulu di zaman Nabi SAW itu kalau azan pakai mikrofon apa tidak, Bu? Tidak. Berarti azan pakai mikrofon bid'ah bukan? Bid'ah, tapi hasanah. Mengapa? Karena wasilah untuk ibadah yang namanya azan. Kalau wasilah selama tidak ada larangan di dalamnya, maka hukumnya boleh. Mau dikembangkan seperti apapun. Awalnya pakai kabel, lama-lama wireless. Ya enggak? Mikrofon lama-lama wireless, lama-lama azan sudah tidak pakai kabel. Lama-lama pengeras suaranya cuma kecil sebesar jarum, kecil sekali, cuma nempel aja di kerah. Ya. Itu semua bid'ah yang hasanah, penemuan-penemuan, inovasi-inovasi berkaitan dengan agama, tapi sifatnya wasilah, bukan sebuah ibadah baru. Ya. Yang seperti itu hasanah. Ya. Jadi beberapa jumhur fuqaha mengelompokkan bid'ah ke dalam 5 kelompok: wajib, sunnah,
mubah, yang ketiga, yang keempat makruh, yang kelima haram. Bid'ah yang makruh itu contohnya, bid'ah yang makruh berarti harus ditinggalkan, berarti bukan hasanah, Bu. Ya, berarti bukan hasanah. Contoh bid'ah yang makruh tapi masalahnya khilafiyah ya, menurut Imam Ahmad, yaitu kunut subuh. Kunut subuh menurut mazhab Hanabilah berdasarkan fatwa Imam Ahmad merupakan bid'ah makruhah, bid'ah yang sebaiknya ditinggalkan. Mengapa? Karena ada athar dari sahabat yang menunjukkan bahwasannya itu adalah perkara yang muhdats, perkara yang diada-adakan. Oleh karena itu Imam Ahmad mempertimbangkan antara dua kelompok, yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah dan yang mengatakan kunut subuh itu sunnah. Beliau lebih condong kepada yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah karena ada athar dari sahabat yang mengatakan, ya bunayya innaha muhdats, sesungguhnya itu adalah perkara yang baru. Imam Ahmad condong kepada pendapat tersebut, tapi beliau tidak menghukumi bid'ah yang muharramah. Kenapa? Karena ada pendapat lain yang kuat juga mengatakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sehingga beliau mengambil jalan tengah, bid'ahnya makruhah, bid'ah yang sebaiknya ditinggalkan. Ya. Kemudian bid'ah yang muharramah. Bid'ah yang muharram ini yang betul-betul mengada-ada dan tidak ada dalil pendukung satupun menguatkan pendapat tersebut, tidak ada. Betul-betul mengada-ada. Contohnya adalah bid'ah membaca Al-Quran dengan keras lewat masjid, menggunakan toa masjid, kemudian digunakan untuk membaca Al-Quran keras-keras. Ini saya sudah sampaikan tadi malam ya. Bagi yang hadir, insya Allah paham bahwasanya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, bukan perkataan saya ini, perkataan ulama salaf, bahwasanya itu semua minal munkarat, itu hal-hal yang harus diingkari, haram. Apalagi kalau di kita yaumal jumu'ah, sebelum Jumatan, masjid-masjid cepet-cepetan nyetel murotal, ya enggak? Ada yang nyetel Syekh Sudes, ada Syekh Suraim, ada yang Hanif Ar-Rifai, ada Sa'ad Al-Ghamidi. Jadi para imam-imam Saudi pada baca Quran di Indonesia banyak sekali. Ya. Ini termasuk bid'ah-bid'ah yang muharram, tidak boleh, munkar. Inilah yang namanya bid'ah dhalalah, tadi saya sampaikan ya. Kemudian bid'ah dhalalah lagi adalah dalam permasalahan akidah. Bid'ah yang muharramah dhalalah dalam permasalahan akidah, bid'atul khawarij. Bid'ah munculnya pemikiran khawarij. Pemikiran khawarij yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, bahwasanya pelaku dosa besar kalau dia wafat dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khalidun mukhalladun finnar. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kalau tidak bertaubat, dia abadi di api neraka selama-lamanya. Berarti sama dengan orang kafir. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah. Pelaku dosa besar tidak kafir dengan ijma' para sahabat, kecuali ada beberapa dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tidak mutlak semua dosa besar mengeluarkan orang dari agama Islam, tidak semuanya.
Termasuk dosa besar yang bisa mengeluarkan dari agama Islam dalam fatwa-fatwa Imam Ahmad adalah dosa besar meninggalkan salat. Ini bisa mengeluarkan dari agama Islam. Adapun semua dosa besar maka tidak bisa dimutlakan seperti itu. Seseorang mencuri maka dia kafir. Nah, ini pemikiran yang baru. Akidah yang bid'ah ini bid'ah yang muharramah dhalalah. Maka kalau kita tarik kesimpulan, sebenarnya yang mengatakan bid'ah terkelompok menjadi 5 itu tidak berseberangan dengan orang yang mengatakan bid'ah itu cuma 2, bid'ah itu cuma 1, cuma ada yang namanya bid'ah dhalalah. Siapa yang mengatakan bid'ah cuma 1? Salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga mengatakan bid'ah itu cuma 1, dhalalah namanya. Dan juga itu yang diikuti oleh ulama-ulama di zaman sekarang, ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumullah taala. Mereka mengikuti bahwasanya yang namanya bid'ah cuma 1, yang namanya bid'ah yaitu dhalalah. Ini yang membuat perselisihan di kalangan umat Islam. Mereka tidak paham apa yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syatibi ketika mengatakan bid'ah itu cuma 1 golongan yaitu dhalalah. Bid'ah yang dhalalah yang dimaksud oleh mereka itu adalah bid'ah yang makruhah dan munkarah menurut ulama yang membagi menjadi 5 kelompok. Sehingga sebenarnya tidak ada perselisihan. Ini cuma beda istilah saja. Menurut yang mengatakan bahwa bid'ah cuma ada dhalalah, mereka tidak mengatakan membangun universitas Islam itu bid'ah. Mereka tidak mengatakan itu perbuatan bid'ah, karena mereka hanya menganggap bid'ah itu dalam syariat Islam. Di luar syariat Islam maka tidak ada bid'ah. Mau mengembangkan mobil sejauh apapun tidak ada masalah. Mau membangun sekolah semegah apapun itu bukan bid'ah. Cuma beda istilah saja sebenarnya, tapi membuat keributan. Sumbernya berarti perpecahan di dalam umat adalah kebodohan. Itu sumbernya. Kalau masing-masing kelompok mau membaca kitab para ulama salaf, insya Allah tidak ada perselisihan dalam istilah bid'ah. Yang ngotot bid'ah itu cuma ada 1, dhalalah, itu karena tidak membaca penjelasan para ulama yang mengelompokkan menjadi 5, yang hasanah mana, yang dhalalah mana. Yang mengatakan bid'ah itu ada 5, tidak semuanya dhalalah, ada yang hasanah. Dia juga biasanya bermudah-mudahan dalam bid'ah yang dhalalah. Intinya 1, ya, supaya kita tidak terjebak dalam keekstremisan, memudahkan membid'ahkan atau bermudah-mudahan dalam amalan bid'ah. Kuncinya cuma 1. Apa itu, Bu? Berarti kuncinya? Kuncinya apa, Bu? Supaya tidak menjadi ekstremis dalam permasalahan bid'ah. Kuncinya cuma belajar, nggak ada yang lain. Kalau tidak mau belajar, maka akan terjerumus dalam 2 ini. Imma ekstremis bermudah-mudahan dalam membid'ahkan, padahal ternyata amalan tersebut sunnah menurut beberapa ulama. Atau imma dia bermudah-mudahan dalam kebid'ahan, sehingga mengatakan tidak ada yang bid'ah kecuali yang niatnya buruk. Semua bid'ah yang niatnya baik itu hasanah. Kalau tidak belajar maka akan muncul hal-hal seperti ini, ya. Yang mubah ini termasuk yang hasanah, ya, bid'ah-bid'ah yang diperbolehkan. Ini termasuk kemajuan teknologi. Bid'ah hasanah untuk laki-laki misalnya ke masjid naik sepeda, ya, atau naik motor. Zaman dulu orang jalan kaki, ya kan? Atau naik kuda. Sekarang naik motor, naik mobil.
Datang majelis taklim dahulu jalan kaki, naik kuda, sekarang pada naik mobil, naik motor, ya enggak? Hukumnya mubah, bid'ah, mubah, boleh dipakai, boleh tidak, mau jalan boleh, mau pakai mobil juga boleh, sama saja. Terbang kalau bisa, terbangan ya. Jadi istilah bid'ah ini kalau kita mau kembali ke kitab para ulama salaf, insyaallah mudah ya, dan bukan hal yang sulit. Intinya belajar. Kalau belajar, insya Allah perpecahan di dalam tubuh umat Islam ini insya Allah akan mereda. Dan belajar kepada yang mengajarkan Anda kitab para ulama salaf, itu kuncinya. Kalau belajar kepada orang yang mengajak kepada ijtihad dirinya sendiri, namanya membuat nanti banyak perkara baru dan perpecahan baru lagi. Ajak kepada mereka, datanglah ke pengajian yang mengajak kepada kitabnya para ulama salaf. Insya Allah di sana akan mereda segala bentuk perselisihan, rasa di dalam hati yang tidak suka dengan kelompok ini, kelompok itu. Insya Allah mereda. Ya. Dan andalannya orang yang melakukan bid'ah, kemudian mengatakan bid'ah itu semuanya baik selama niatnya baik. Dalil andalan mereka adalah perkataan Umar ibn al-Khattab, ya, ketika mengumpulkan kaum muslimin menjadi satu dalam sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau radhiyallahu anhu berkata, ni'matil bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Gara-gara itu disimpulkan oleh ekstremis, berarti semua yang niatnya baik, ibadah kalau niatnya baik, meskipun tidak ada di zaman Nabi, maka namanya bid'ah hasanah, sebagaimana perbuatan Umar. Tadi malam saya sudah singgung sedikit ya. Lebih utama bagi seseorang untuk mengucapkan syahadat atau mengucapkan takbir, Bu. Yang pertama harus dilakukan oleh manusia itu untuk masuk dalam agama Islam itu mengucapkan takbir atau mengucapkan syahadat, Bu. Syahadat. Berarti lafaz adzan harusnya dibalik, jangan Allahu Akbar, tapi asyhadu alla ilaha illallah dulu. Kan lebih utama, ya enggak? Baik enggak berarti? Baik. Kenapa enggak dilakukan? Kan niatnya baik. Ya. Atau sholat subuh jangan 2 rakaat, kurang, terlalu cepat. Bikinlah 4 rakaat. Biar sama dengan sholat yang sebelumnya, sholat Isya. Atau sholat jangan 5 waktu lah, tambah 6, kan baik. Tapi apa semua yang baik itu lalu disahkan dalam syariat Islam? Ya. Maka tidak bisa menggunakan istilah selama bid'ah itu niatnya baik namanya bid'ah hasanah, tidak bisa. Lalu kejadian Umar itu bagaimana dong? Tarawih di zaman Nabi SAW itu tidak dilakukan dengan satu imam, tapi auza itu dibagi-bagi. Jadi di zaman Nabi SAW tarawih itu dilakukan dalam beberapa kelompok. Jadi ada 5-6 orang sahabat diimami 1 orang di pojok sana. Nanti di pojok sini ada lagi beberapa sahabat diimami 1 orang di pojok sini. Jadi pada nyebar dulu kalau salat tarawih, dipimpin oleh beberapa imam dalam kelompok yang kecil-kecil. Lalu di zaman Umar dikumpulkan menjadi 1. Berarti Umar melakukan hal yang baru enggak, Bu? Hal yang baru. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan perkataan tersebut, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Mengapa? Karena beliau ingin memberikan pemahaman kepada beberapa orang yang baru masuk Islam, yang alergi dengan masalah bid'ah, yang kurang paham dalam masalah bid'ah.
bahwasanya ini sebenarnya bukan bid'ah. Oleh karena itu beliau radhiyallahu anhu mengatakan sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Maksudnya ini sebenarnya bukan bid'ah. Mengapa? Ya, yang pertama, salat tarawih bukan bid'ah. Ya, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengumpulkan dalam satu jamaah itu juga bukan bid'ah, karena salat tarawih secara berjamaah itu sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga bukan bid'ah. Hanya saja dikumpulkan menjadi satu yang tadinya banyak itu ada alasannya. Alasannya adalah banyaknya qari pembaca Al-Quran, imam-imam di saat khilafahnya Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya beliau radhiyallahu anhu melihat fenomena ketika tarawih beberapa imam itu bacaannya terlalu mendayu-dayu seperti nyanyian. Beliau tidak suka. Karena apa? Karena akan menghilangkan kekhusyuan dalam membaca Al-Quran. Daripada beliau kemudian memecat seluruh imam-imam yang satu-satu itu banyak, menimbulkan fitnah, beliau kumpulkan jadi satu dan menunjuk Ubay bin Ka'ab, salah satu periwayat qiraah Al-Quran Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi imam bagi seluruh kaum muslimin. Maka tujuannya justru untuk mencegah kemungkaran. Pertama, sholat tarawih sudah ada. Yang kedua, dilakukan berjamaah pun sudah ada. Cuman beliau radhiyallahu anhu mengumpulkan menjadi satu karena melihat ada hal yang tidak tepat. Ketika imam-imam muncul, ada beberapa imam yang fokus kepada lantunan irama dalam membaca Al-Quran. Dan kalau itu dihentikan akan menimbulkan fitnah, apalagi imamnya misalnya orang yang dihormati di kabilah tersebut. Akan mengatakan Umar gak suka dengan kabilah A, Umar gak suka dengan kabilah B. Maka daripada mengatakan seperti itu, beliau kumpulkan jadi satu, dipimpin oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab, yang bacaannya jelas bersanad kepada Nabi Muhammad SAW, dan cara bacaannya tidak membuat orang hilang akal karena indahnya suara, akan tapi justru membuat para makmum ini paham surat apa yang sedang dibaca, isinya apa, sedang bercerita tentang kisah apa. Maka mengumpulkan orang tersebut dalam satu jamaah bukan perkara yang bid'ah. Meskipun beliau radhiyallahu anhu mengatakan nikmat al-bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Yang dimaksud di sana adalah bid'ah yang hasanah oleh sahabat Umar. Kemudian itu dijadikan dalil bahwasanya seluruh bid'ah itu boleh. Enggak bisa seperti itu. Ya. Yang merupakan kebid'ahan lagi adalah azan yang digunakan di dalam liang kubur. Ya. Ini banyak diperingatkan oleh para ulama Syafi'iyah bahwasanya ini perkara bid'ah. Oleh ulama Syafi'iyah memperingatkan itu perkara yang bid'ah. Mereka akan mengatakan itu bid'ah hasanah karena niatnya baik. Ya dah. Ya. Tapi ini jelas-jelas membuat syariat baru yang tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Maka itu namanya dhalalah meskipun niatnya baik. Ya. Karena dia membuat ibadah baru. Kemudian ada lagi sholat-sholat tertentu atau wirid-wirid tertentu. Kalau bisa sampai 3000 kali, kamu nanti bisa terbang dan lain sebagainya. Ya. Membuat amalan-amalan baru seperti ini bisa membuat seseorang terjerumus di dalam sebuah perbuatan maksiat yang dia sangka baik padahal dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali kepada hadis
Man ahdatsa fi amrina hadza. Baik. Hadis ini merupakan aslun azim min usulil Islam. Perhatikan ya. Di hadis-hadis sebelumnya kita mengambil tentang perkara iman, ya enggak? Ya. Bahwasannya tidak sah amalan seseorang sampai ada niat di dalamnya. Betul enggak? Iya. Dan syarat diterimanya amal ibadah kita ada dua, saya sudah sampaikan. Yang pertama ikhlas, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa Bu? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam secara batin, secara zahir punya koridor yang jelas, ada kerangka yang jelas. Amalan batin, untuk dikatakan sebuah amalan ini bagian dari Islam, niatnya harus lillahi ta'ala. Yang kedua, amalan zahir pun punya kerangka dan punya batasan. Untuk dikatakan amalan zahir itu bagian dari Islam, bukan perkara bid'ah. Ya. Maka al-Imam dalam kitab Jamil Ulum, Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam ingin menyampaikan kepada kita kesempurnaan agama Islam. Agama Islam memiliki perlindungan dari sisi batin dan dari sisi zahir. Dari sisi batin, perlindungannya adalah semua amalan yang tidak ada niat lillahi ta'ala maka tidak sah. Dari sisi zahir, syariat Islam memiliki perlindungan. Semua amalan yang tidak ada petunjuknya dari syariat Islam maka tidak sah. Ya. Nah, kalau kemarin-kemarin kita banyak berbicara tentang iman atau amalan yang batin, sekarang kita bicara tentang amalan-amalan yang zahir. Maksudnya amalan-amalan yang zahir pun tidak sembarangan boleh dilakukan. Ada koridornya, ada aturan mainnya, ada sumbernya, maka itu bagian dari Islam. Tidak ada sumbernya dari syariat Islam, maka tidak boleh diamalkan dan tidak sah kalau diamalkan. Sayati hadithun Al-Irbad ibn Sariyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat banyak sekali perpecahan dan perselisihan di tubuh umat Islam. Fa alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian mengikuti petunjukku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan petunjuknya para sahabatku. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigit dengan gigi geraham kalian sunnahku dan sunnah para sahabatku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Perkara yang baru mengatakan jilbab itu tidak wajib, merupakan bagian budaya Arab, bukan syariat Islam. Perkataan yang ringan, sepele, tapi itu merupakan perkataan yang bid'ah dhalalah. Kalau diyakini pelakunya bisa kafir dalam agama Islam, keluar dia dari agama Islam, karena dia meyakini sesuatu yang tidak ada dalam syariat Islam. Tidak ada satu sahabat pun yang meyakini bahwasanya jilbab itu budaya Arab, bukan bagian dari syariat Islam. Ini akidah baru yang belum pernah ada sebelumnya, bid'ah, dhalalah, dan menyebabkan pelakunya bisa kafir karena menyelisihi ijma' para sahabat tentang disyariatkannya jilbab. Dia katakan tidak disyariatkan. Masih lebih baik orang yang mengatakan saya belum siap berhijab tapi saya tahu jilbab itu wajib. Itu masih lebih baik. Tapi kalau sudah mengatakan jilbab tidak wajib, tidak disyariatkan, atau saya tawakuf, ya, saya belum bisa menyimpulkan jilbab ini disyariatkan atau tidak, ada ya di Indonesia bekas Menteri Agama mengatakan saya tawakuf,
mengatakan bahwasanya syariat hijab ini saya belum bisa menyimpulkan dia itu syariat Islam atau hanya budaya Arab. Tawakuf terhadap ijma' para sahabat, apa itu? Kalau dia yakini bahwasannya itu merupakan bukan bagian dari Islam, maka dia sudah memiliki keyakinan yang bid'ah, pelakunya bisa kafir meskipun menteri agama Islam, sama aja. Tidak memandang jabatan syariat Islam, siapapun Anda. Kalau meyakini akidah-akidah yang baru belum pernah terjadi, akidah Syiah coba. Akidah Syiah itu ada di zaman Nabi enggak kira-kira? Akidah Syiah itu sudah ada di zaman Nabi belum? Belum ada. Berarti akidah yang baru bukan? Akidah yang baru. Akidah yang bid'ahiyah, kufriyah, dia bukan bagian dari syariat Islam meskipun baca Al-Qur'an. Meskipun sholat di Masjid Nabawi, meskipun naik haji. Kalau Anda memiliki akidah Syiah, maka itu Anda memeluk sesuatu kepercayaan yang bukan dari Islam. Menabikan Ali atau bahkan lebih dari Nabi. Ali radhiyallahu anhu dianggap lebih dari sesosok Nabi. Bukan hanya Nabi tapi lebih dari Nabi. Yang paling ringan adalah Zaidiyah, ya, Syiah yang namanya Zaidiyah, yang mana mereka meyakini bahwasanya khilafah yang paling berhak adalah setelah Umar itu sebenarnya adalah Ali, bukan Utsman. Tetapi secara keseluruhan akidah Syiah ini akidah baru. Apapun jenis kelompoknya, dia akidah yang baru, akidah yang bid'ahiyah, belum pernah ada. Maka segala bentuk keyakinan yang kita yakini dan bukan bagian dari Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, maka itu keyakinan yang bid'ah. Pelakunya bisa terjerumus dalam kekufuran, keluar dari agama Islam. Tapi untuk mengeluarkan dia dari agama Islam tentu tafsilnya sangat banyak dan syarat-syaratnya harus dipenuhi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Seluruh perbuatan yang baru dalam agama Islam itu namanya bid'ah, dan setiap amalan-amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami itu bid'ah yang dhalalah. Itu yang dimasukkan oleh para ulama mengelompokkan menjadi 5, makruhah dan muharramah, itulah dhalalah. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam khutbahnya, khutbah Jumu'ah juga mengatakan, asdaqul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Beliau mengingatkan di khutbah Jumatnya tentang perkara bid'ah, bahwa syariat Islam ini sudah sempurna, jangan dicoba-coba dilakukan inovasi di dalamnya kecuali perkara wasilah-wasilah saja. Adapun membuat amalan baru maka tidak boleh. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. Hadis ini menunjukkan bahwasannya semua amalan yang tidak ada petunjuknya dari agama Islam, maka amalan tersebut tertolak. Wa yadullu bimafmumihi ala anna kulla amalin alaihi amruhu fahuwa ghairu mardud. Dan amalan-amalan yang ada petunjuknya dari syariat Islam maka tidak tertolak, sebaliknya. Wal muradu bi amrihi hahuna dinuhu wa syar'uhu. Yang dimaksud dari amrina pada hadis yang kelima, man ahdatsa fi amrina, makna amr di sana adalah syar'ina wa dinina. Maknanya adalah tidak ada barang siapa melakukan amalan di dalam agama kami atau syariat kami. Ya. Amrina di sana maksudnya adalah dinina wa syar'ina. Ketemu enggak amrina di situ? Di hadisnya. Amrina di sana maksudnya adalah dinina wa syar'ina, yaitu merupakan bagian dari agama Islam.
Kenapa? Karena beberapa ekstremis juga mengatakan ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nah, ini perkataan juga yang menjebak, ya. Karena tidak semua sunnah itu bentuknya perkataan, ya. Tidak semua sunnah itu bentuknya perkataan. Para ulama usul fikih itu mengatakan bahwa yang namanya sunnah itu perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan takrirnya Nabi. Takrirnya Nabi ini adalah bentuk persetujuan Nabi. Oleh karena itu orang-orang yang ekstremis mengatakan semua bid'ah itu hasanah kecuali yang niatnya buruk. Kalau niatnya baik hasanah. Mereka berdalil pula dengan hadis Bilal yang suara sandalnya terdengar di surga. Ingat betul hadisnya, ingat tak? Nabi SAW tidak tahu amalannya apa, sehingga ditanyalah Bilal, kok saya bisa dengar suara kamu, suara langkah sandalmu di surga? Kamu itu melakukan amalan apa? Amalannya selalu melakukan salat 2 rakaat setelah berwudu. Nabi SAW mengajarkan kepada Bilal apa tidak? Tidak. Ini dijadikan dalil oleh mereka ekstremis yang mengatakan boleh ibadah yang nggak ada ajaran dari Nabi itu boleh. Buktinya Bilal masuk surga. Kita katakan itu bukan bid'ah, itu sunnah. Buktinya apa? Buktinya Nabi mengkonfirmasi, mengiyakan, namanya sunnah takririyah. Yang namanya Nabi SAW mendiamkan berarti setuju. Lah kalau di zaman sekarang yang mau mengiyakan dan mendiamkan siapa? Wong nabinya sudah wafat. Anda mau jadi seperti Bilal, terus yang mengonfirmasi kepada Anda itu perbuatan benar siapa? Zaman dulu Nabi masih hidup, bisa mendiamkan, diamnya Nabi setuju. Lah diamnya Anda, diamnya saya, ya. Maka tidak boleh berdalil dengan hadis Bilal, berdalil dengan perkataan Umar. Itu hal-hal yang dipaksakan untuk memuaskan hawa nafsu ibadah. Sholawat sekian ribu kali nanti dapat rezeki, supaya cepat jodohnya sholawat sekian puluh ribu kali. Ini sebuah angka-angka yang bid'ah. Bukan berarti tidak boleh sholawat 10.000 kali, boleh, bahkan 1.000.000 kali juga boleh dan bagus. Tapi meyakini bahwasanya kalau 1.000 kali rezekinya lancar, 10.000 kali dapat jodoh, 100.000 kali jadi presiden. Kalau begitu ini namanya sudah meyakini fadilah di balik sebuah zikir itu ilmu yang punya cuma pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia tidak punya, ya. Maka hati-hati dalam beramal saleh, harus dilandasi ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Malik berkata rahimahullahu taala, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Barang siapa yang membuat amalan baru di dalam syariat Islam yang tidak ada petunjuknya sama sekali, tidak ada ijma', tidak ada qiyas, tidak ada dalil sunnah, tidak ada dalil dari Quran, tidak ada fatwa sahabat, bikin benar-benar sesuatu yang baru yang gak ada sama sekali petunjuknya dan sumber hukumnya dalam Islam, yaroha hasanah, kemudian dia nilai itu sesuatu yang baik dan bagus hanya karena niatnya baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, berarti dia telah menyangka Nabi Muhammad kurang lengkap menyampaikan risalah. Berarti dia nabi berikutnya melengkapi risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal agama Islam disempurnakan Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya seorang laki-laki yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Sudah setelah itu tidak ada pembuatan syariat baru. Kalaupun ada bid'ah maka dalam perkara wasilah untuk ibadah. Dan wasilah tersebut selama bukan yang haram maka tidak ada masalah. Tapi kalau wasilah itu terlarang maka dilarang pula. Ya. Seperti apa? Berdakwah di diskotik. Ya. Berdakwah di diskotik. Ya. Niatnya, tujuannya apa ya? Ibadahnya adalah berdakwah. Wasilah ini kan cuma wasilah. Iya, betul wasilah. Pada asalnya boleh wasilah, boleh-boleh saja. Tapi wasilah yang Anda gunakan wasilah yang muharramah. Mengapa? Karena mendekati fitnah itu haram. Wala taqrabu zina. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melarang zina, melarang mendekati zina. Berarti mendekati sesuatu perbuatan maksiat haram, apalagi melakukannya. Mendekati saja tidak boleh. Diskotik itu tempat orang melakukan perbuatan maksiat, mendekatinya dilarang. Pada asalnya wasilah itu boleh, tapi kalau itu tempat banyak fitnah, banyak perbuatan maksiat, maka kita dilarang untuk mendekatinya. Bid'ah di diskotik, ya bid'ah di diskotik. Maka dakwah di diskotik itu merupakan bid'ah, ya. Jelas yang dhalalah, karena dia bid'ah yang mengandung unsur keharaman. Anda dakwahnya membawa Quran bagus, tapi di waktu yang sama Anda melihat banyak sekali aurat terpapar. Oh enggak, saya merem, saya pakai kacamata hitam kok. Iya, tapi yang ngerekam video itu enggak merem, Pak Ustadz. Yang ngerekam video dan ngupload ke Facebook dan YouTube itu mboten merem, jenengan tak merem. Terus wanita-wanita itu juga disuting satu-satu, kameramennya juga manusia biasa. Maslahat yang Anda kejar itu sedikit dibandingkan mudarat yang ditimbulkan. Apa mudaratnya? Orang jadi tahu, oh ternyata di diskotik bagus-bagus. Itu terakhir Gus itu di diskotik mana, saya mau datang ke situ. Tadi yang direkam oleh video yang mana perempuannya. Dia belum tentu dapat orang tobat, calon pembuat maksiatnya sudah pada daftar. Fitnah itu sesuatu yang harus dijauhi, bukan didekati. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga punya perkataan, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap sebuah amalan baik padahal tidak ada petunjuknya dari syariat Islam, berarti dia sudah membuat syariat baru. Yang berhak membuat syariat itu siapa, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, saya enggak buat syariat, berarti antum kesempatannya cuma satu. Kesempatan Anda cuma satu, menjadi Rasul, ya. Kalau Anda mengaku tidak membuat syariat, berarti Anda kesempatannya cuma satu, menjadi Rasul. Kalau Anda meyakini itu, Anda kafir, ya. Maka permasalahan bid'ah ini permasalahan yang sangat-sangat rawan. Kalau enggak dipelajari betul, bisa terjerumus ke dalam ekstremis, baik yang bermudah-mudahan dalam membid'ahkan, atau yang bermudah-mudahan dalam kebid'ahan, ya. Tayyib, sisa waktu kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Tafadhal, yang ingin bertanya, yang ingin diskusi silahkan. Nah, pimen sih, Bu? Sahih. Iya.
Nah, iya. Hadis yang mana? Fawarad. Ya, jazakallahu khair, jazakallahu khair. Baik, jadi yang dimaksud dalam fawarad ini adalah bid'ah-bid'ah yang dhalalah. Ya, bid'ah-bid'ah yang dhalalah atau yang menurut tafsir para ulama tadi yang mengumpulkan menjadi 5 itu yang makruhah dan muharramah. Ya. Maka bid'ah yang makruhah dan muharramah dan yang menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dhalalah itu yang dimaksud dalam hadis mardud, ya, atau rad. Jadi bid'ah itu bisa secara bahasa dan bisa secara istilah, ya. Ya. Bid'ah secara bahasa itu mencakup yang pembagian menjadi 5 tadi, ya. Bid'ah secara istilah itu khusus yang dalam syariat Islam. Jadi para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syatibi, Ibnu Utsaimin, bin Baz dan lain sebagainya melihat bid'ah itu cuma ada satu yang namanya bid'ah, yaitu dhalalah, enggak ada yang lain. Ini berarti bid'ah secara istilah. Adapun jumhur fuqaha mengatakan bid'ah ada 5 kelompok, ini bid'ah secara bahasa. Sebenarnya enggak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan karena yang makruhah dan muharramah itu juga masuk ke dalam bid'ah secara istilah yang dhalalah seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan di antara kedua pendapat tersebut, hanya saja satu melihat dari sisi bahasa. Kenapa? Karena lebih luas. Sehingga kita bisa jawab bahwasannya kalau mereka katakan, "Loh, mobil juga bid'ah." Ya bid'ah juga. Hidung antum juga bid'ah. Ya, muka antum juga bid'ah, ya sama, tapi secara bahasa. Dan yang kita bicarakan di sini bid'ah yang rad, yang tertolak, yang pelakunya dikatakan ahlul bid'ah mubtadi, harus ditahzir, harus dijauhi. Ini adalah bid'ah yang dhalalah yang berkaitan dengan membuat amalan baru atau syariat baru seperti itu. Yang istilahi, iya, atau yang secara bahasa tapi yang makruh dan haram tadi. Seperti saya sampaikan tadi, bid'ah di diskotik, ya, dan lain sebagainya. Iya. Ya. Iya, maka sunnah itu ya. Iya. Mm-mm. 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 Oh bahaya, nggak boleh bu. Itu pemahaman seperti itu bahaya. Karena mereka berarti menghalalkan para sahabat itu membuat syariat baru, tidak boleh. Pembuatan syariat baru nggak boleh dilakukan oleh sahabat satu pun, nggak boleh. Ya, jadi hadis tadi bahwasanya alaikum bisunnati, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku adalah sunnahnya para sahabat itu yang bersumber dari sunnahnya Nabi juga. Karena sunnahnya Nabi kan nggak semua sampai ke orang bu. Sunnahnya Nabi itu kadang dipahami oleh para sahabat kemudian ditampakkan dalam perilaku sehari-hari, ya enggak? Iya, semua orang tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan para sahabat. Dan orang menyangkanya itu sunnahnya para sahabat, tidak apa-apa. Tapi itu sebenarnya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat gak ada yang buat amalan baru, gak ada. Dan tidak boleh bagi seorang manusia membuat syariat, tidak boleh. Hatta itu sahabat, Nabi saja syariatnya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh. Jadi begini, cara menjawabnya, perkataan bid'ah oleh Umar di sana adalah secara bahasa, bukan secara istilah. Kenapa secara bahasa? Karena cuma wasilah saja. Yang tadi jamaahnya mencar-mencar, sekarang jamaahnya menjadi
Sama-sama jamaah, ibadahnya taraweh sama. Yang beda wasilahnya, jamaahnya mencar-mencar atau menjadi cuma satu jamaah. Itu perkara wasilah. Dan kenapa beliau mengatakan bid'ah? Karena para sahabat baru lihat hari itu. Jadi tetap saja bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa. Itu ya. Nah. Iya. Iya. Nah. Sahih. Nah. Ataf itu juga bisa bermakna mughayir, yaitu sesuatu yang berbeda, atau umum dan khusus. Ya, umum dan khusus. Maksudnya seperti ini. Umumnya itu adalah sunnahnya Nabi, ya, khususnya itu sunnahnya para sahabat. Jadi sunnahnya para sahabat ini termasuk dalam sunnahnya Nabi. Kalau sunnahnya para sahabat bikin baru itu nggak ada. Sebenarnya nggak ada para sahabat bikin sunnah baru itu nggak ada, Bu. Tidak ada dan tidak boleh, tidak ada dan tidak boleh dan tidak akan dilakukan oleh para sahabat karena mereka akidahnya salim. Akidahnya selamat. Mereka tidak melakukan perbuatan kecuali bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi secara sederhana mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW mengatakan sunnahnya para sahabat. Tapi sebenarnya itu bukan sunnahnya para sahabat, tapi berdasarkan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengiyakan ini sunnahnya para sahabat, sahabat bisa bikin sunnah, berarti kita juga boleh. Itu nanti jadi masalahnya ke situ. Kita katakan para sahabat manusia, Nabi juga manusia, nggak ada yang bisa bikin syariat. Sahabat ini sunnahnya berasal dari sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada manusia setelah sahabat yang mendapatkan keutamaan itu bertemu dengan Nabi. Oleh karena itu tidak bisa dikiaskan ke orang lain. Tabi'in punya sunnah nggak bisa karena tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi cuma bisa sunnahnya para sahabat. Kenapa boleh menggunakan istilah sunnahnya para sahabat? Karena mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengiyakan bahwasanya sahabat bisa bikin sunnah, loh manusia yang lain nanti ikut-ikutan, saya berarti juga boleh dong. Nah, enggak. Tidak ada manusia yang bisa bikin sunnah, enggak boleh dan enggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dengan wahyu, ya enggak? Iya. Jadi sunnahnya para sahabat itu adalah sunnah yang berdasarkan dari Nabi Muhammad SAW. Berarti orang setelah para sahabat tidak bisa mengatakan ini sunnahku, tidak bisa. Mengapa? Karena orang setelah para sahabat tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di situ bedanya. Ya. Jadi nggak boleh menggunakan pemahaman ini, bedanya memahami sebuah kalimat, ya. Sunnahnya para khulafaur rasyidin atau sunnahnya para sahabat di sana adalah hasil dari pendidikan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang lain tidak bisa, karena tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Maksudnya para sahabat. Sah. Bukan. Itu dijelaskan para ulama yang 4, karena yang 4 ini menjadi khulafa, ya, menjadi pemimpin seperti itu. Pada asalnya yang 4 saja belajar kepada sahabat yang lain. Iya kan? Abu Bakar juga mengambil ilmu dari Umar ketika Abu Bakar menjadi khulafa. Umar pun mengambil ilmu dari sahabat yang lain. Iya, jadi hanya saja kenapa diambil 4 itu? Karena mereka yang memutuskan perkara, yaitu 4 khulafa tersebut. Tapi dalam proses memutuskan perkara, 4 khulafa tersebut mengambil ilmu dari sahabat yang lain, betul tak? Iya, maka itu yang dimaksud oleh para ulama. Yang dimaksud dalam hadis itu adalah sunnahnya para sahabat secara umum. Iya, ya, para sahabat secara umum. Baik. Oleh karena itu di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihim ihtadaitum, kamu ikuti sahabatku yang mana aja, kamu insya Allah berada di jalan yang lurus, ya. Nah, itu melengkapi
penjelasan kami tadi bahwasanya hadis Khulafaur Rasyidin di sini maksudnya adalah seluruh sahabat. Seluruh sahabat. Karena memang prakteknya sahabat Umar memutus sebuah perkara itu membuat majelis syuro memanggil sahabat-sahabat fuqaha. Ya, Utsman pun sama, Ali pun sama. Mereka dalam memutus perkara bahwasanya amalan ini boleh, ini tidak boleh, itu mengumpulkan majelis sahabat-sahabat kibar. Berarti mengambil ilmu dari mereka enggak? Ya, berarti sunnah itu pun berasal dari sahabat yang lain secara keilmuan, tapi disahkan oleh khalifah, seperti itu. Prosesnya begitu. Siap. Yang apa? Wasilah. Ya. Maqasid, ya. Iya. Wasilah itu umumnya bid'ah, Bu. Ya, saya kan sampaikan tadi, ya, azan pakai mikrofon bid'ah. Wasilah supaya azan lebih keras. Ya kan? Berangkat haji dan umroh pakai pesawat Saudi Airlines bid'ah juga. Tapi tujuannya supaya umroh lebih sering, kan seperti itu. Sering mengunjungi Baitillah, sering mengunjungi Raudhah, sering mengunjungi Nabi Muhammad SAW, sering mengunjungi Masjid Nabawi. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi wasilah pada asalnya boleh, akan tetapi selama tidak diharamkan. Tadi juga ibadahnya itu dakwah, wasilahnya ke diskotik. Iya, wasilah pada asalnya boleh, kecuali ada sesuatu yang dihukumi oleh syariat sebagai sesuatu yang haram dan harus dihindari, maka wasilah tersebut menjadi makruh atau haram. Kira-kira seperti itu. Nah, silahkan bertanya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Iya. Betul. Betul. Ya, saya katakan itu kalau sudah menggunakan sebuah amalan, ya, amalan ini sholawat itu kan ibadah murni, ya. Sholawat ini ibadah murni. Kalau menentukan bahwasannya kalau sholawat begini nanti jadi begini, kalau sholawat begini nanti jadi begitu, ini namanya sudah memberikan fadilah kepada sebuah amalan. Yang boleh melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu baca 33 kali, kalau kamu baca ayat kursi, kamu jadi dapat begini. Kalau kamu baca surat Al-Kahfi hari ini, kamu dapat begini. Ini yang bisa ngasih cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak bisa. Manusia nggak punya kunci itu, ya. Tapi mengarahkan orang untuk bersalawat itu bagus, ya. Mengarahkan orang untuk bersalawat itu bagus. Tapi kalau tujuannya membuat amalan baru, maka itu bid'ah, tidak bisa. Ilmu parenting ini ilmu yang banyak masalahnya. Saya katakan begini, beberapa praktisinya lemah secara syariat. Mereka mengandalkan ilmu praktek sehari-hari dan tidak ada timbangan syariatnya. Ini persis kejadiannya dengan ahli ekonomi Islam. Mereka tidak belajar fikih, mereka tidak belajar usul fikih, belajarnya langsung ekonomi Islam, belajar praktek ekonomi Islam.
tidak punya pegangan usul fikih dan fikih, baik itu Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, mereka nggak tahu apa-apa. Pokoknya tahunya prakteknya begini, begini dan begitu. Itu persis parenting pun sama. Mereka tidak punya pegangan usul fikih, mereka tidak punya pegangan fikih, bahkan nggak tahu apa itu, siapa itu Ahmad, siapa itu Syafi'i, tidak paham fatwa-fatwa mereka. Tapi mereka mengolah hasil hasil tajribah, hasil percobaan, eksperimen mereka sendiri di rumah. Agama bukan eksperimen. Ya, Anda boleh mendidik anak-anak Anda dengan berbagai macam variasi, selama itu cuma sekedar wasilah. Selama itu cuma sekedar wasilah. Iya, misalnya di zaman dahulu para ulama mendidik anak-anak Al-Quran sebelum 10 tahun sudah hafal Quran. Tapi kita lihat kondisi di Indonesia tidak begitu. Lingkungannya susah. Kemudian anak-anaknya juga karakternya berbeda. 10 tahun saya rubah jadi 20 tahun. Tidak ada masalah, ini cuma wasilah saja. Anak saya target setahun, tidak usah banyak-banyak lah. 1 juz aja boleh. Ini cuma wasilah. 1 tahun setengah juz, ini cuma wasilah. Ya, mengajarkan adab dan akhlak ini wasilah, mengajarkannya ini wasilah. Ya, ada yang saya pengen anak saya belajarnya sering ke ustadz itu, biar ini cuma wasilah, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah membuat gerakan-gerakan tertentu, meyakini fadilah dari amalan tertentu, itu mohon maaf yang bisa cuma Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa, manusia tidak punya kekuatan itu. Ngarang, secara istilah gampangnya ngarang. Ya. Anda tidak bisa ngarang. Kalau sholat sekian nanti masuk surga, itu yang bisa ngomong begitu cuma Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya kuasa. Nabi cuma rasul, oleh karena itu dikatakan abduhu wa rasuluh, hamba dan rasul pembawa risalah. Tidak ada yang ngarang. Kemudian muncul orang misalnya sholawat, bayangkan, ngelus-ngelus, nanti insya Allah. Ini berarti sudah menunjukkan fadilah di balik sesuatu dengan menentukan gerakan tertentu. Kalau nggak ngelus-ngelus berarti tidak beres masalahnya. Kalau ngelusnya kaki tidak sembuh juga, harus ngelus dada. Kalau ngelusnya kepala gimana? Ngelusnya tangan gimana? Lah gimana? Itu harus dijawab semua kan? Itu resiko hukum syariat kan begitu. Maka yang wajar saja bersolawat. Umumnya orang bersalawat, ya, sambil pegang kepala, sambil pegang perut. Ini semua wasilah. Ya. Kalau dia berharap ada manfaat, alhamdulillah. Tapi kalau dia meyakini pasti, kalau di sini nanti sembuh, kalau begini pasti sembuh. Nah, ini muskilah. Ya. Butuh petunjuk. Seperti itu. Adapun Nabi SAW pernah melakukan doa kepada seorang pemuda yang ingin sekali untuk berzina. Ingat ya hadisnya ya. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil menyentuh dada pemuda tersebut. Mungkin diambil dari situ. Ya. Maka yang harus disentuh dada orangnya, jangan dada dirinya sendiri. Berarti misalnya anaknya bandel, ya pegang dada anaknya, bukan dadanya kita. Ya. Atau istrinya kepada suami, atau suami kepada istri. Ya. Dan berdoa bukan hanya solawat itu iya. Tapi Nabi sendiri berdoa. Jadi jangan mengkhususkan. Kalau sudah mengkhususkan cuma bisanya dengan sholawat, berarti sudah membuat amalan baru. Tapi kalau dia menganjurkan, ibu bisa coba dengan sholawat, ibu bisa berdoa. Yang terpenting adalah niatnya sampai, hatinya sampai. Menurut saya itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menentukan, nanti baca sholawat bu, pegang dada bu, kemudian bayangkan, ini sudah berarti membuat kekhususan sebuah gerakan, kekhususan sebuah amalan. Itu namanya bid'ah. Apa bedanya dengan sholawat harus sambil lompat-lompat? Ya, kemudian sambil goyang-goyang, apa bedanya? Sama, seperti itu. Kalau sudah menentukan gerakan, menentukan keutamaan,
maka ini namanya sudah membuat syariat baru. Tapi kalau dia hanya menawarkan, sekedar menawarkan, ibu bisa sholawat, ibu bisa sambil baca Quran, ibu bisa sambil berdoa, ini betul kalau seperti ini menawarkan, ya. Kalau sudah menentukan berarti sudah membuat syariat, ya. Kira-kira bisa dipahami enggak, Bu? Ya. Nah, ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Cukup ya. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Masih di hadis yang kelima ini banyak hal yang perlu kita singgung tentang permasalahan bid'ah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam perbuatan maksiat, kebid'ahan dan kekufuran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.